Nah, perhitungan pergeseran kesetimbangan ini adalah materi yang hampir punah, jarang dijelaskan, tapi ini penting seperti itu. Baik, jika dalam sistem yang sudah setimbang, oke, kemarin kan kalau kita ingin menghitung ke KC dan KP itu harus dalam keadaan setimbang, atau dalam MRS itu dalam keadaan S, sisa atau setimbang. Nah, terus rupanya sudah di keadaan setimbang, terus ditambahkan zat di kedua ruas, maksudnya baik di ruas reaktan ataupun di ruas produk, itu nanti bergesernya kemana. Nah, bagaimana menentukan arah pergeserannya? Kita langsung ke contoh soal. Misalkan gini, ini contoh soal yang dulu ya. Dalam bejana 1 liter terjadi reaksi kesetimbangan sebagai berikut, yakni 2 SO3 reaksi reversibel 2SO2 plus O2. Pada saat keadaan setimbang, zat-zat yang bereaksi maupun zat hasil sebagai berikut. Nah, kalau misalkan sudah, biasanya kalau pergeseran ini, kalian enak, nggak usah pakai MRS. Pasti langsung saya berikan keadaan setimbang, seperti itu. Karena kalau pakai MRS itu caranya sangat panjang. Dan itu biasanya ada di soal-soal UTBK ataupun di soal ujian mandiri UGM maupun UI, seperti itu. Jadi sekarang kalau ingin lebih tahu nanti saya akan jelaskan di peminatan, atau nanti dijelaskan sama tenter di peminatan, seperti itu. Atau kalian ingin tanya nggak apa-apa. Berapa mol yang harus ditambahkan SO3 untuk mendapatkan konsentrasi O2 itu 0,3. Jadi dalam keadaan setimbang, O2 itu sebenarnya sudah 0,1. Tapi berapakah yang harus ditambahkan SO3-nya? Mol itu harus ditambahkan berapa agar konsentrasinya O2 itu menjadi O3? Nah, maka di sini cara yang pertama kita tuliskan dulu persamaan reaksi kimianya, yakni 2SO3 reaksi reversibel 2SO2 gas plus O2 gas. Kita lihat ini sudah setara apa belum? Di sini kan 2S, artinya S-nya ada 2, di sebelah kanan juga 2. O-nya dikalikan dengan 3, artinya 6. O di sebelah kiri ada 6. Di sini 2 kali 2, 4. 4 tambah 2, 6. Jadi sudah setara. Nah, kalau seperti ini, pergeseran seperti ini, kalian wajib pakai MRS. Seperti itu, MRS. Bagaimana cara mengetahui kalau itu soal pergeseran? Jadi cara mengetahuinya gini. Kalau misalkan sudah ada dalam keadaan setimbang, tiba-tiba harus ditambahkan lagi. Berapa mol yang harus ditambahkan untuk mendapatkan konsentrasi O2, O3 molaritas? Sedangkan di sini sudah ada. Nah, itu pakai MRS. Pertama, dalam keadaan setimbang, ini di sini SO3, di sini SO3, SO3 di sini 0,2. Jadi mula-mulanya yang sebenarnya kan dalam keadaan setimbang, jika materi yang kemarin kalau keadaan setimbang 0,2-nya ditaruh di sini. Cuma karena ini soal pergeseran, maka keadaan setimbang ini itu di mula-mula. Oke, dipahami ya. Harus dipahami dengan cermat karena salah sedikit nanti bingung. SO2 di sini 0,4, terus di sini 0,1. Berapa mol yang harus ditambahkan untuk mendapatkan? Artinya mendapatkan di sini itu molnya 0,3 M itu ada di sini. Seperti itu. Nah, karena di sini molaritas, sedangkan MRS itu kan harus pakai mol. Maka kita rubah dulu O2-nya menjadi molaritas. Rumus dari molaritas itu kan sama dengan mol dikali dengan volume dalam bentuk liter. Nah, misal molnya O2, maka konsentrasinya O2 di sini kan 0,3.
molnya yang kita cari dikali dengan volumenya kan di sini 1 liter. Jadi 1. Maka molnya berapa? Nah, jadi sama dengan 0,3 mol seperti itu ya. Maka kita masukkan ini ke sini seperti itu. Maka di sini 0,3 mol. Oke, dulu saya pernah menjelaskan kan, di mana sebelah kiri itu pasti dikurangi, sebelah kanan itu pasti ditambah, ya kan? Tapi semua itu akan berubah saat negara api menyerang, bukan ya? Pada saat itu soalnya pergeseran. Jadi yang dulu saya pernah jelaskan kalau sebelah kiri atau di reaktan itu dikurangi, ini ditambah. Oh, jadi saya salah ini. Sebenarnya konsentrasi O2. Sebenarnya konsentrasi, iya ya, sebenarnya konsentrasinya. Oh, mungkin saya ganti aja. Konsentrasi miliknya ini kan O2 ya. Saya ganti menjadi SO2 aja ya. Nah, karena kalau dikurangi nggak bisa. Nah, jadi di sini aja 0,3 mol. Sorry ya. Karena saya membuatnya prediksi aja. Karena saya cari-cari di buku ataupun di internet itu sudah nggak ada. Seperti itu. Namun di UTBK ada. Oke, tadi saya menjelaskan kalau di dulu kan MRS, reaktan itu dikurangi, yakni SO3 ini dikurangi. Namun kalau soalnya pergeseran itu ditambah. Nah, maka SO2 0,4 dikurangi berapa biar hasilnya 0,3? Kira-kira dikurangi berapa? Pastinya 0,1. Nah, sip. 0,1. Oke, sekarang bagaimana menentukan mol yang ada di S di sini sama yang ada di sini? Nah, kita pakai, kita pakai koefisien, perbandingan koefisien. Nah, misalkan kita mau mencari mol di SO3 di R. Maka caranya gini, mol yang ditanya dibagi dengan mol, bukan mol, tapi koefisien yang ditanya dibagi dengan koefisien yang sudah diketahui. Diketahui apanya? Molnya. Mol yang diketahui. Oke, di sini yang kita cari kan SO3. SO3 di sini koefisiennya kan 2. Karena yang ditanya kan mol di SO3 di R, yang ditanya SO3-nya 2. Koefisien yang diketahui kita lihat yang di R ini, yang di R ya, yang di R itu, yang mol yang sudah diketahui yang mana? Yakni kan yang ini. Sehingga kita lihat koefisiennya SO2 berapa? 2. Dikali dengan mol yang sudah diketahui, yakni 0,1. Maka hasilnya di sini juga 0,1 mol, seperti itu. 0,1 mol, seperti itu. Oke, kita tambahkan, maka di sini 0,1 mol. Nah, namun berapa mol yang harus ditambahkan agar SO3-nya itu mendapatkan konsentrasi 0,3 seperti itu. Maka kamu di sini ditambahi dengan X plus X seperti itu. Nah, kalau yang ini caranya gini aja, untuk mol di O2 itu sama dengan koefisien yang ditanyakan O2, maka 1. Koefisien yang diketahui, nah kamu pakai yang tetap SO2 saja ya, karena apa? Ini yang awal banget molnya diketahui. Jadi di sini 2 dikali dengan 0,1, maka hasilnya sama dengan 0,005 mol seperti itu. Maka di sini 0,05 mol. Oke, tadi saya jelaskan kalau produk itu dikurangi karena soalnya pergeseran. Maka 0,1 dikurangi dengan 0,05 itu 0,05 mol. Seperti itu. Di sini 0,2 ditambah. Ini artinya kalau kemarin kan reaktan itu kan dikurangi. Namun untuk soal pergeseran itu ditambah. 0,2 ditambah dengan 0,1, maka di sini 0, kalau ditambah seperti ini 0,3 mol
plus X. Ya, plus X. Seperti itu. Oke, dari sini. Ini masih belum selesai. Karena yang kita perlukan berapa, yang kita cari X-nya itu berapa. Seperti itu. Oke, dari sini ada yang ditanyakan. Dari sini ada yang ditanyakan. Kalau nggak ada, Diva coba di screenshot Diva. Sudah, Ustaz. Sudah. Oke. Baik, kita dapatkan, diingat-ingat ya, yang SO3 0,3 mol plus X, 0,3 mol sama 0,05 mol. Baik, kita sudah mendapatkan dalam posisi setimbang, yakni untuk molnya, pertama, mol SO3 itu sama dengan 0,3 mol plus X. Kalau molnya SO2 yakni 0,3. Sedangkan mol untuk O2 itu sama dengan 0,05 mol. Oke, sekarang bagaimana mencari X-nya seperti itu? Oke, cara pertama kita mencari KC dulu. Nah, KC-nya kita lihat. Di sini KC-nya kita pakai yang awal ini 0,2, 0,4 sama 0,1. Jadi cara mencari KC kita lihat di sini kan semua fasenya gas kan, jadi bisa terlibat. Jadi KC-nya sama dengan saya tulis dulu ya di sini. Tadi kalau nggak salah 2 SO3, terus di sini 2 SO2 plus O2. Nah, maka KC-nya kita lihat, KC itu kan produk dibagi dengan reaktan. Maka di sini SO2 dibagi dengan 2. Pangkat 2 ini dari koefisiennya. Terus di sini O2 pangkat 1 per SO3 pangkat 2. Seperti itu. Nah, dimana kalau KC ini kan harus pakai konsentrasi kan. Nah, sedangkan di sini kan diketahuinya kan mol. Nah, berhubung di sini bejananya 1 liter, maka untuk mencari molnya gini aja, tak taruh di sini ya, tak taruh di sini aja, nanti takutnya beda. Oke, misalkan mencari mol konsentrasi. Rumus dari konsentrasi itu kan mol dikali dengan liter, dikali dengan volume. Nah, tadi molnya SO3 itu kan 0,2. Maka 0,2 dikali dengan 1 liter sama dengan 0,2 molaritas. Langsung saja ya, di sini 0,2 molaritas pangkat 2. Terus di sini O2 itu tadi 0,1. Kemarin ada yang sempat nyatet nggak hasil KC-nya ini berapa? Biar mempersingkat waktu sih. SO3-nya SO2-nya 0,4. Terus di sini 0,2 pangkat 2. Oke, kemarin masih ingat nggak untuk hasil KC-nya berapa? Yang 0,4. Sip. Jadi KC-nya kan hasilnya 0,4. Maka sekarang kita sudah dapat KC-nya. Yang kedua, sekarang mencari X-nya. Nah, bagaimana mencari X-nya? Kita masukkan. Jadi gini, kemarin saya kurang memberikan aturan di mana kayak kemarin tadi, kalau nggak salah itu, jika KC-nya dikalikan dengan X, maka jadinya seperka. Nah, jadi kalau mencari X, KC itu nilainya akan sama apabila suhunya itu tidak dirubah-rubah. Kalau suhunya dirubah, maka KC-nya berubah. Namun itu kalian nggak perlu, itu soalnya kalau KC-nya dirubah, kalau di pergeseran seperti ini, di tingkat SMA maupun SBMPTN, KC-nya itu pasti tetap. Kecuali pas saya kuliah. Pas saya kuliah, suhunya dinaikkan, maka KC-nya berubah dan banyak seperti itu bagi prosesnya. Nah, itu nggak usah. Kalian cukup di sini KC-nya tetap. Terus kita cari X-nya. Ya, kita masukkan saja. Di sini kan SO2
Cuma di sini kita untuk mencari X kita pakai yang di sini. Pakai yang di sini, seperti itu. SO2 pangkat 2, terus di sini O2 pangkat 1 per SO3 pangkat 2. Nah, kita masukkan Kc-nya di sini kan 0,4. SO2-nya, nah, karena di sini volumenya tetap 1 liter, maka kan hasilnya akan sama, seperti itu. Misalkan nih contohnya kita mencari mol SO3 nih. Mencari konsentrasi SO3. Nah, sehingga di sini kita kalikan aja 0,3 mol dikali 0,3 mol plus X mol plus X dikalikan dengan 1. Nah, kalau dikalikan dengan 1 liter, ini 1 bukan 11, 1. Nah, maka hasilnya juga tetap 0,3 mol plus X, seperti itu. Maka kita masukkan saja SO2 jadi tetap 0,3 mol, 0,3 saja, 0,3 dikalikan pangkat 2, O2-nya di sini 0,05, seperti itu, dibagi dengan SO3-nya yakni 0,3 plus X pangkat 2. Oke, ini saya tutup dulu. Nah, sehingga 0,3 kalau kita jadikan, saya jadikan itu aja ya, biar enak, itu jadinya gini. Saya taruh di mana, sini aja ya. 0,4 sama dengan 3 kali 10 pangkat min 1. Ini 2. Terus di sini karena di belakang koma di sini 2, maka 5 kali 10 pangkat min 2 pangkat 1 per ini jadinya 3 kali 10 pangkat min 1 plus X, ini pangkat 2, seperti itu. Yang ini saya rubah menjadi 4 kali 10 pangkat min 1. Sehingga kalau kita kalikan, yang ini kalikan ke sini ya, jadinya kan 4 kali 10 pangkat min 1 dikali dengan 3 kali 10 pangkat min 1 plus X. Ini belum pangkat 2 ya. Kalau pangkat 2 jadinya di sini 9. 9 ini pangkat min 2. Terus di sini X pangkat 2, seperti itu. Nah, ini wis mulai ya kayak gini soal SBM anak-anak. Nah, terus di sini 3 kali 5 15. 3 kali 10 pangkat min 2 jadinya kan saya perlahan-lahan dulu ya, 9 kali 10 pangkat min 2 terus dikali dengan 5 kali 10 pangkat min 2, seperti itu. Nah, kita kalikan, ini kalikan ke sini, ini juga kalikan ke sini. Jadi 4 kali 9 kan sama dengan 36 kali 10 pangkat min. Nah, ini min 1 sama min 2 ketemu jadinya min 3. Plus 4 kali 10 pangkat min 1 X. Atau saya singkat gini aja wis. Biar nggak ribet, 0,4 X pangkat 2. Nah, sehingga 9 kali 5 kan 45. 45 kali 10 pangkat min 4. Oke, masih belum selesai. Oke, jadi kalau kita buat di sini kan 0,4 X pangkat 2. Terus kita kalau seperti ini saya menyarankan rubah ke mana, ke desimal. 36 kali 10 pangkat min 3 itu kan sama saja 36 dibagi dengan 1000. Oke, 36 dibagi dengan 1000 itu sama dengan 45 dulu ya. Kalau ini kan pindah ruas ke sini kan jadinya negatif. Jadi 45 dibagi dengan 10 pangkat min 4 itu kan 10.000. Hasilnya itu sama dengan 0,004
dikurangi dengan 36 dibagi dengan 10. Hasilnya sama dengan 0,036. Nah, hasilnya rupanya 0,045 ini minus ya. 0,45 dikurangi dengan 0,036. Tenang. Minus itu minus sebenarnya. 0,0445 dikurangi 0,045 dibagi dengan 10.000. Kok dibagi dengan 10.000. Oh iya, nolnya kurang ini. Nah. Pantas kok hasilnya nggak min. Tenang, min itu bukan hasil yang salah ya. Bukan yang salah. Artinya itu nanti ada artinya kok, ada artinya. Dikurangi dengan min 0,0 kakek 0,036. Nah, sama dengan hasilnya itu pengurangannya ini itu sama dengan minus 0,0315 dibagi dengan 0,4. Oke, dibagi dengan 0,4 itu hasilnya saya taruh di sini ya, gak cukup ya. Jadi x-nya karena x ini pangkat 2 itu artinya di akar biar menghilangkan kuadratnya. Sorry. Pangkat 2 ini biar hilang itu jadinya akar. Hasil dari min 0,0315 dibagi dengan 0,4 itu sama dengan minus 0,07875. Terus kalau kita akar, jadi biasanya kalau akar min 0,0, ini karena soal saya ngawur, jadi hasilnya minus. Coba nggak ngawur? Oh, bermasalah kan? Jadi gini aja, intinya artinya minus ini bukan ditambah, tapi dikurangi. Nah, dikurangi dengan berapa mol? Nah, misalkan minusnya kita hilangkan, jadi minus itu artinya dikurangi ya, bukan ditambahkan. Konteks soalnya salah, jadi 7875. Nah, menjadi 0, x-nya itu, jadi x-nya menjadi 0,28 molaritas. Sehingga molaritas ya, karena ini volumenya 1 liter, maka ini juga bisa disebut dengan langsung saja dibagi dengan 1 liter, maka hasilnya itu menjadi 0,28 mol. Jadi ya, berapa mol yang harus ditambahkan? Ini pernyataannya salah, bukan ditambahkan namun dikurangi. Nah, jadi berapa mol? Nah, rupanya bukan ditambah karena hasilnya di sini minus seperti itu. Nah, ini buat minus juga. Jadi artinya itu bukan ditambah melainkan dikurangi sebanyak 0,28 mol agar konsentrasinya SO2 ini bukan O2 ya, tadi sudah saya ganti, yakni SO2 itu menjadi 0,3 molaritas. Seperti itu. Oke, karena soal saya ini agak membuat sendiri ya, bukan ngambil di buku atau di internet, jadi ada beberapa soal yang hasilnya minus seperti itu. Tapi minus ini bukan halangan, artinya minus itu dikurangi seperti itu. Kalau positif kan artinya ditambah kan. Nah, karena ini hasilnya negatif, maka artinya dikurangi seperti itu. Oke, dari sini ada yang ditanyakan atau perlu dibahas? Panjang ya. makanya ini dihilangkan, tapi di UTBK nggak dihilangkan. Oke, mungkin karena di soal-soal dan saya cari di LKS nggak ada sih, jadi aman, tugasnya nggak ada ini. Tapi kalian harus perlu tahu gitu. Oke.